Dan ternyata kejadian juga teman-teman ya, ini adalah hal yang gue waspadain kemarin dan ternyata ini beneran terjadi langsung pada Bitcoin. Rebound yang kita saksikan saat ini sudah gue bilang kemarin teman-teman ya, wajib waspada teman-teman karena kita nggak tahu apakah break support yang satu ini beneran break support atau ini hanyalah sebuah bear trap. Jadi video warning ini gue kasih tahu kemarin teman-teman, mungkin gue bisa replay ke kalian lagi nih ya. Lalu kalau misalkan yang terjadi ternyata breakdown, ya udah gue bakalan diem dulu di sini teman-teman ya, karena memang kalau misalkan kita short teman, seperti yang kita tahu kan ini kan adalah pola yang biasanya suka ngeprank orang teman ya. Jadi bisa aja kita dikasih pertanda break support teman, habis itu kita short, nggak taunya dia malah naik ke atas teman. Apalagi nih volume ketika kita break support dari 15,6 ini tuh cuman kecil teman ya. Harusnya kan kalau misalkan volume besar teman ya, kita membentuk new low, kita membentuk support terendah terbaru teman, harusnya at least teman ya, at least kita turun sebanyak sebelumnya teman. Ini terjadi biasanya turun sampai sekitar 4-5% ya. Jadi harusnya dari sini maybe kita langsung drop ke level 15.000 awal atau 14.000 akhir gitu ya. Tetapi kita di sini cukup nahan teman ya. Kita cuman turun 100 poin dari support kita yang ada di level 15.600. Nah, di sini gue takutnya ada pola prank yang terjadi teman ya, kayak kita dibawa turun teman-temannya jebol support baru, orang-orang banyak yang nge-short, lalu setelah itu kita malah dibawa diangkat naik ke. Jadi itu apa yang gue bilang dan congrats buat yang mungkin sempat ngelong di sini ya, meskipun memang ini adalah area non trading zone gitu ya. Nah, yang paling menarik adalah time frame 3 hari ini teman. Dan time frame 3 hari ini kalian bisa dapatkan gratis ya, kalian bisa daftar melalui platform BingX, kalian juga bisa ngelong maupun nge-short melalui platform ini. Ini adalah salah satu platform yang gue pakai, khususnya gue suka sama fitur copy trade-nya nih, yang jarang ada di market yang lain. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu, bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Nah, ini adalah profil gue, jadi kalau misalkan kalian pengen ikutin gue trading, ya silakan teman. Kalau misalkan dirasa nggak cocok ya, disclaimer on dulu ya, kalian bisa pindah ke copy trader yang lain. Jadi kalau misalkan kalian udah copy trade, ya keuntungan maupun kerugian kalian yang tanggung masing-masing ya, jadi jangan dilempar ke gue. Ya gue nggak memaksa lah teman ya, kalau misalkan kalian pengen ikutin gue, nanti gue open trade akan langsung ke notify teman, kalian akan langsung ikutan ya. Bila mana dirasa kalau misalkan kalian udah copy dalam jangka panjang, misalkan gue sering loss atau apa, feel free untuk unfollow gue aja. Jadi di sini gue ingatkan kembali. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan teman di sini ya. Dan kalau misalkan kalian mendaftar menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian otomatis akan masuk ke dalam salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang biasa gue adakan dan gue bagikan hadiah puluhan juta USDT cash. Itu gue lakukan setiap bulan. Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, kalau misalkan kita balik ke platform BingX, di sini kalian bisa lihat untuk TF3D-nya, teman-teman. Nah, kalau di TF3D-nya sendiri, ini potensi dia ngangkat tuh bisa sampai berapa sih? Ini kita ukur dari time frame 3 hari, kalian bisa lihat nih sini ada resist ya di tanggal 12, tanggal 15 dan tanggal 18, resist kuat di area 17.185, 17.121 dan 16.000, anggapnya 17.000 di sinilah ya. Nah, jadi menurut gue potensi rebound Bitcoin itu bisa melewati 3 bar sebelumnya teman ya, mulai dari tanggal 12 sampai 18 ini, which is ini ada di area 17.2. Sama seperti pola-pola prank yang terjadi sebelumnya. Contohnya ini kejatuhan yang terjadi di bulan Juni, ini di bulan Mei-nya kalian bisa lihat di time frame 3 harinya ini kan ada resist di 31.000 sama 31,5. Habis itu kita dibikin breakout temannya di atas 31,5, ini let's say breakout dia sampai 32,4, lalu di sini kita di prank temannya, kita langsung dihantam ke bawah setelah breakout yang terjadi. Itulah sebabnya kenapa gue bilang potensinya itu ya kita rebound itu bisa sampai di atas 17.2 teman. Itu juga mungkin akan nge-retest all time low yang ada di tanggal 18 Juni ini. Meskipun secara time frame pendeknya kita bisa lihat kita udah sempat testing area ini di tanggal 11 November, cuman ya untuk time frame 3 harinya masih belum kelihatan kita testing di area level tersebut. Kalau misalnya kita ukur dari symmetrical triangle breakout teman-teman ya, ini kita ukur aja dari sini ke sini, maka sebenarnya potential target mungkin bisa mencapai level 19.000 teman. Ini mungkin adalah target maksimalnya teman ya. Itulah sebabnya kenapa gue bilang juga sebenarnya area kalau misalkan Bitcoin memang benar-benar akan melakukan reversal dia, minimal dia harus menyentuh area level 20.000 ya. Jadi kita udah dijatuhkan seperti ini,
lalu kita bisa berhasil naik lagi ke atas seperti ini, nah itu salah satu good news untuk Bitcoin, bisa terjadi potensi reversal. Nah, tapi so far maksimal kita masih kena resist di daerah 19.000. Mungkin sedikit dikasih harapan palsu, teman. Di sini ada resist yang ada di level 18.700. Kita naik ke 19.000, masih ada potensi buat dibanting lagi, teman, setelah menyentuh area 19K. Tetapi ya 19.000 itu menurut gue udah resist yang bener-bener maksimal ya buat Bitcoin ya. Sebenarnya gue juga nggak expect sampai ke area tersebut. Tetapi yang gue lebih ekspektasikan yang mungkin lebih realistis di sini kalian bisa lihat mungkin Bitcoin bisa membentuk semacam falling channel teman di sini ya. Jadi supportnya dari ini kan lebih rendah dibandingkan yang ini. Ini mungkin resistnya juga bakalan makin rendah, tetapi masih agak sejajar teman ya, agak sejajar dengan resist yang ada di level 18.2 ini. Jadi paling ya kalau misalnya kita sentuh garis ini teman, ini mungkin ada di level 17.8 teman. Jadi seperti yang gue bilang tadi, minimal adalah area 17.2 teman di sini ya, 17.2 sampai 17.8. Nah, di sini adalah resist yang menurut gue lebih masuk akal buat Bitcoin ya. Jadi 17.2 sampai 17.8. Anggap aja tengah-tengahnya ya sekitaran 17.500, maybe kita bisa membentuk resist di area 17,5 ini. Untuk shorter time frame kita saat ini ya mungkin ada potensi konsolidasi, abis itu kita diangkat naik lagi ke atas seperti itu. Sekali lagi tidak ada probabilitas pasti karena kalau misalnya kita lihat di time frame 3 hour, di sini kalian bisa lihat ada resist BB band kuat teman-teman di time frame 3 hour, dan saat ini kita juga sedang menyentuh resist BB band ini. Jadi bisa aja malah dari sini kita ternyata malah lanjut turun setelah itu. Jadi memang kalau misalkan ada yang pengen entry saat ini, ya menurut gue ini juga masih tetap kehitung non-trading zone teman. Makanya gue juga nggak buka long maupun nggak buka short gitu ya. Nah momen dimana gue akan buka adalah kalau misalkan Bitcoin sampai menyentuh ke level 17.500 ini teman ya. Nah nanti mungkin gue akan membuka OP short di sini. Nah, tapi ya kalau misalnya itu nggak terjadi ya gue nggak akan membuka posisi short gitu. Jadi karena ya gue pengennya nge-short itu di level resisten juga ya, bukan ketika kita break support kemarin gitu ya, udah ada di support terus malah kita nge-short temennya, nggak taunya kan kita dibanting naik ke atas gitu. Jadi untuk memaksimalkan profit temennya ya gue nge-shortnya itu di resist temennya, lalu kalau misalnya pengen ngelong ya ngelongnya di support gitu. Cuman kan kemarin buat ngelong juga agak-agak bahaya gitu, kita kan nggak tahu pasti ya karena ini udah break support dari poin terendah yang ada di level 15.6. Belum lagi overall trennya itu juga tren bearish teman-teman ya. Jadi ya untuk ngelong juga wajib waspada gitu. Jadi ya gue nggak melakukan long, ya gue bakalan melakukan short ketika kita udah mencapai titik resist saja. Jadi itu aja teman untuk strategi gue saat ini ya. Kita kemarin udah konfirmasi break di bawah symmetrical triangle ini. Setelah itu kita diangkat kembali naik lagi ke atas seperti ini. Jadi seperti yang gue bilang ya, pola-pola prank seperti ini kalau misalkan yang kemarin kita diangkat naik dulu, abis itu kita dibanting ke bawah dari symmetrical triangle ini. Dari sebelum-sebelumnya juga ini diangkat naik ke atas, lalu kita dibanting ke bawah seperti ini. Dan yang kali ini agak berbeda teman-teman, kita dibawa ke bawah dulu teman-teman, kita dibawa ke bawah dulu seperti ini, lalu kita diangkat lagi ke atas teman. Dan di atas ini mungkin ada resist teman-teman di sana nanti ya. Jadi ya paling itu aja teman untuk video kali ini hanyalah menurut pendapat dan analisa pribadi gue sendiri. Sekali lagi lakukan riset kalian sendiri lagi, jangan ikut-ikutan gue karena ini hanyalah trading plan gue pribadi. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.